Dia adalah orang yang pertama lahir di kalangan Muhajirin, ya. Dan dia juga cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan dia adalah putra daripada salah seorang sahabat yang terkemuka di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah akan surga. Apa di sini dalam khutbahnya? Dan Hisham bin Urwah berkata, aku mendengar Abdullah bin Zubair berkhutbah. Ketahuilah ketika beliau di Arafah, sesungguhnya Arafah itu di musim haji ini semuanya mauqif, tempat wukuf, kecuali di daerah namanya Urana. Hati-hati yang wukuf di masjid Arafah itu tidak semuanya bagian daripada Arafah, ya. Ingat, itu masjid, ada semua, sebagian masjid itu berdiri ya. Masjid Arafah itu ada semuanya Arafah. Ya, itu berdiri mengurang pokoknya itu kita. Kalau kada bisa bahasa Arab jangan coba-coba bertakun di Arafah ada. Ya, yang salah wukuf, mereka kada sah wukufnya. Kada sah hajinya dari dalam wukuf aja. Ketahuilah bahwasanya Muzdalifah juga tempat mabit kecuali di Muhasir, ada daerah namanya Muhasir, lebih jauh daripada dari Ciri di situ. Ini Muzdalifah, ini Mina, bagiannya mana nih? Keluar daripada Muzdalifah, bagian mana yang keluar daripada Mina? Jangan keluar daripada daerah mabit, jangan keluar daripada daerah wukuf. Ya, itu pentingnya rombongan itu ada pembimbing, pembina, sehingga kita kada salah arah dalam beribadah. Ya. Abu Naim menceritakan mengenai dari Abbas bin Sa'id Al-Ansari beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Zubair berpidato dalam khutbah di mimbar Makkah. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang anak Adam itu diberikan satu lembah daripada emas, maka dia akan hendak yang kedua. Bila diberikan yang kedua, hendak yang ketiga. Begitulah manusia. Ya. Sedang motor sebuah, hendak dua, hendak tiga. Kendaraan mobil sebuah hendak dua, dua hendak tiga. Bini saya pun hendak dua hendak tiga. Akan puas pengarah manusia. Maka dalam sebuah hadis, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, beruntung. Belajar kita dakwah. Ya. Makanya banyak orang kalau dakwah tuh asalnya masuk Islamnya itu beruntung tuh itu. Asalnya masuk Islamnya. Maka kalau 3 hari nih, kayak baru masuk Islam saya. Ini beruntung. Kita tuh kadang-kadang tidak merasakan nikmat tentang Islam itu. Setelah 3 hari merasa nih, ya beruntung jar Nabi. Orang yang telah masuk Islam dan mengamalkan Islam. Beruntung itu jadi dai, jadi ahbab 3 hari, beruntung. Wa kana rizquhu kafafan. Rizkinya itu mencukupi aja. Tapi apa? Wa kana huwa bima atah. Tapi dia qanaah, merasa cukup dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini yang penting. Ahbab, walaupun 3 hari, 40 hari istiqamah dan usaha dakwah, dan ada rezeki yang mencukupinya. Ada yang kata hutang-hutang, keluar 40 hari kata hayangkang bini, kasihan. Hayangkang. Anak ada ke sekolah, ada beres DP. Apa itu? Kasihan. Dicukupi. Pernah bini dulu dicukupi, baru kita keluar. Dan tidak akan memenuhi daripada rongganya kecuali tanah. Ada akan puas sampai mati. Namun Allah memberikan taubat bagi orang yang ingin diberikan taubat oleh Allah. Orang lebih berdoa At-Tairisi daripada Atta bin Abi Rabah berkata,
ketika Sayyidina Zubair berkhutbah, dan beliau juga mengutip dari sabda Rasulullah SAW. Apa aja Nabi? Salatun fil masjid hadza afdalu min alfi salatin. Salat di masjidku ini, masjid yang mana? Masjid Nabawi. Afdalu min alfi salatin fi masjid. Lebih afdal daripada 1000 kali salat selain masjid Nabawi. 1000 kali salat lebih afdal. Di mana? Di masjid Nabawi. Illal masjidil haram, kecuali di masjidil haram. Wa salatul fil masjidil haram tafdulu bimi'ah. Salat di masjidil haram itu lebih utama lagi 100 kali lagi, jadi 100.000 masjidil haram itu. Berarti 100.000 ya lah. Kemudian aku bertanya jarsi Abi Rabah nih, wahai Abdullah bin Zubair, keutamaan ini disebutkan di Masjidil Haram aja kah? Atau memang di tanah haram kah? Kalau Masjidil Haram aja, berarti Masjidil Haram aja. Apakah di tanah haram kah? Artinya di masjid manapun di Makkah dapat keutamaan ini. Ini yang jadi pertanyaan nih. 100.000 itu di Masjidil Haram aja kah? Atau di seluruh masjid di sekitar Makkah kah? Selama itu tanah haram. Lah, bal fil haram, ada aja. Keutamaan itu semua yang ada masjid di tanah haram mendapatkan kemuliaan 100.000 kali salat. Jadi artinya ada di masjid haram aja. Di masjid yang ada di tanah haram semuanya mendapat kemuliaan. Kalau di Madinah tadi Bang, nah Madinah itu kadang Madinah itu tertentu di masjid Nabawi tertentu. Ya. Tertentu di masjid An-Nabawi. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan kita ke tanah suci sebelum kita meninggal dunia. Amin. Kecuali Allah haji dan umrah akan kita sabarkan. Amin. Dan sebuah hadis, "Amin nabiin illa wa qad hajj." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia akan melaksanakan ibadah haji. Semua nabi. Ya, semenjak bumi ini diciptakan, ya sudah ada namanya Baitullah itu. Cuman ketika banjir ya yang melanda di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah itu hancur. Ka'bah itu hancur sehingga dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi semua nabi itu pernah berhaji. Jadi jangan dikatakan berhaji itu mulai zaman Nabi Ibrahim saja ada. Berhaji itu semua nabi zaman dahulu, bahkan sebelum Ibrahim pernah berhaji. Namun di zaman Nabi Nuh Ka'bah itu hancur gitu. Namun masih ada poin-poinnya gitu. Tempatnya itu masih ada sehingga setiap nabi itu pernah bertawaf di situ. Dengan syariat mereka masing-masing. Nah, apa istimbat atau faidah hadis yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya setiap nabi itu adalah seorang dai, ya kan? Setiap nabi adalah seorang dai. Jadi kalau dikatakan, nah Rasul itu berdakwah, nabi itu karena berdakwah, itu sebagian ulama menolak perkataan itu, pendapat itu ditolak oleh sebagian ulama. Kenapa? Nabi kada berdakwah berarti wali aja statusnya, bukan nabi, wali atau hakim ahli hikmah, ya. Tapi setiap nabi itu berdakwah. Kama arsalna min rasulin wala nabiyyin. Hadis itu kami tidak mengutus seorang rasul ataupun seorang nabi. Kan jelas sekali ayat itu kan. Wa ma arsalna min rasul wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati fa yansakhullahu mal qasyaitan. Itu dalam surah Anbiya dijelaskan, kami tidak mengutus seorang nabi, seorang rasul atau seorang nabi. Ini kan dibedakan itu nah. Berarti rasul juga Allah utus, nabi juga Allah utus. Ya kan? Diutus untuk apa? Kadang mungkin itu diri seorang, diutus untuk umat. Jelas ya? Di antaranya para ulama-ulama kita seperti Imam Syaukani zaman dahulu itu, beliau berpendapat bahwasanya tidak benar kalau seorang nabi itu tidak berdakwah, tidak benar. Dan pendapat ini, ya, pendapat ini itu
ditarjihkan, dibenarkan, dimenangkan oleh para ulama-ulama kita. Seperti Al-Habib Umar, beliau lebih condong kepada pendapat ini. Maksudnya Nabi itu berdakwah, bukan Nabi itu bukan untuk dirinya, Nabi itu untuk umat, seperti Rasul. Cuman mungkin denah perjalanan dakwahnya itu mungkin sempit gitu nah. Sekalipun ada Nabi itu yang tidak ada umat, ya kan? Dalam sebuah hadis yang lain, raitun Nabi ma'ur ruhaib. Aku melihat di Rasulullah seorang Nabi tidak ada mempunyai umat kecuali 3 sampai 9 orang. Wan Nabi ma'ur rajul wa rajulan. Ada Nabi yang mana umatnya yang 1 orang laki-laki atau yang 2 orang laki-laki. Wan Nabi ulaisa ma'u. Dan ada Nabi yang tidak punya umat sama sekali. Nah, berarti Nabi itu berdakwah. Ya kan? Masalah umatnya mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak, bahkan ada yang kadada. Aja karkun tuh kalau kada taskilan sama aja kayak Nabi zaman dulu juga. Iyalah. Mungkin kita kada taskilan bernya, maksudnya apa ikan dakwah aja. Aku untuk diri sendiri. Jangankan kita. Setingkat Nabi loh. Setingkat Nabi, bukan setingkat wali. Setingkat Nabi itu ada yang kada bisa taskilan. Ya, setingkat Nabi ada yang kada punya taskilan. Jadi jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus asa dalam usaha dakwah apabila kita tidak punya taskilan, karena kita berdoa untuk diri kita sendiri. Taskilan itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita apabila hati kita ini sudah merasa ada rasa aku lagi. Nah ini yang penting nih, karena ada rasa ini taskilanku aja, padahal lain taskilan seorang disuruh ada keluar ya. Dulu orang masih ingat, masih santri di sini datang ke markas mencari jamaah, ya kan? Ditujukan naik di bawah, saya mau bangkai kan, jangan bawa kawan kita nih, orang markas nih. Wah ini MS bang orangnya, di bawah aja sampai di situ nih jar taskilanku aja, mana taskilan seorang datang ke markas mencari jamaah, dibawakannya padahal ini taskilanku aja. Dalam hati pas Jepang tujuh wah ini jadi MS tuh nah. Karena ikhlas dalam berdakwah itu kayak apa? Nang lain apun seorang bilang aku, ya kan kita jujur aja. Itu jadi MS ini orang tuh. Kalau sampai tahu yang berden. Jangan disambut. Insyaallah aman sampaikan. Ada titipan tadi daripada saudara kita Pak Muslim supaya bintu Hasirin didoakan ya lah, yang meninggal hari Sabtu kemarin. Kebanyakan kita karena sibuk masing-masing dengan kesibukannya, yang di toko sibuk di tokonya, yang di sekolahan sibuk dengan sekolahannya kan pagi aja ya kan. Kayak ulun kan sibuk dengan maulidnya ya kan, nama umat sibuknya juga. Ala kulli hal minimal kita bacakan Fatihah lah kepada almarhum Haji Darmawan bin Sadr Al-Hazina wa sallallahu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.